Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah dari Prodi PJKR akan menjelaskan tentang perbedaan individual. Perbedaan individual adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Karena kebutuhan anak, maka minat anak dalam belajar akan berbeda juga. Masalah individual. Masalah individu mendapat perhatian yang besar dalam kajian psikologi, sehingga melahirkan suatu cabang psikologi yang dikenal dengan individual psikologi atau diferensial psikologi, yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antar individu. Ini didasarkan atas kenyataan bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang persis sama. Yang kedua, aspek-aspek perbedaan individual. Aspek perbedaan individual. Yang pertama, perbedaan fisik, motorik. Perbedaan individual. Aspek perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera, seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, jenis kelamin, nada suara atau bau keringat, melainkan juga mencakup aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui panca indera tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran, seperti usia, kekuatan atau kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Yang kedua, perbedaan intelijensi. Intelijensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran atau intelektual, dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Para ahli mendefinisikan dan merumuskan istilah intelijensi secara beragam, namun sebagian besarnya sepakat bahwa definisi dan rumusan istilah intelijensi memiliki sejumlah kualitas tertentu sebagai berikut. Pertama, bersifat adaptif, artinya dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi dan masalah yang dihadapi. Dan yang kedua, berkaitan dengan kemampuan belajar. Orang yang intelijen di bidang tertentu dapat mempelajari informasi dan perilaku baru dalam bidang tersebut secara lebih mudah dibandingkan orang yang kurang intelijen. Dan yang ketiga, istilah intelijensi juga merujuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki untuk menganalisis dan memahami situasi-situasi baru secara efektif. Dan yang keempat, istilah intelijensi melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks dari berbagai proses mental. Dan yang kelima, istilah intelijensi terkait dengan budaya tertentu. Perilaku yang dianggap intelijen dalam suatu budaya tertentu tidak selalu dianggap perilaku yang intelijen dalam budaya lain. Dan aspek yang ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Perbedaan individual dalam perkembangan dan kecakapan bahasa anak ini telah yang menarik bahwa. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Perbedaan individual dalam perkembangan dan kecakapan bahasa telah menjadi wilayah pengkajian dan penelitian yang menarik bagi sejumlah psikologi dan pendidik. Banyak penelitian eksperimen telah dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penguasaan bahasa. Dari sejumlah hasil penelitian diketahui bahwa faktor natur dan nurture individu itu bervariasi, maka pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa juga bervariasi. Oleh sebab itu, antara individu yang satu dan individu lainnya berbeda dalam kecakapan bahasanya. Perbedaan kecakapan berbahasa anak
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor kecerdasan, pembawaan, lingkungan, fisik terutama organ bicara, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Perbedaan individual merupakan pengajaran yang memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan-perbedaan individual anak. Aspek-aspek perbedaan meliputi perbedaan fisik motorik, perbedaan intelijensi, perbedaan kecakapan bahasa, dan perbedaan psikologis. Perbedaan terdapat 3 jenis program yang terbanyak dilaksanakan psikologi, yaitu yang pertama, bagi anak lambat. Program yang dapat dikembangkan adalah program remedial atau perbaikan. Dan yang kedua, bagi anak sedang. Program yang dapat dikembangkan yaitu enhancement atau pengayaan. Dan yang ketiga, bagi anak cepat. Program yang dikembangkan yaitu acceleration atau percepatan. Pengelompokan anak atas prestasi belajarnya atau assessment grouping. Memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar bebas atau disebut juga independent study, mengembangkan program individual. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.